Berarti menurut abang ini Jokowi udah mikir nih, kalau Ade Armando itu bukan aset tapi beban. Beban, dan ya. itu bukan aset lagi, tapi itu banyak menciptakan sesuatu yang tidak ada gunanya. Polemik ya. Ya, Jadi tidak menguntungkan bagi ya. PSI, tidak menguntungkan bagi PSI. Kalau posisi Grace Natali gimana? Apakah Pak Prabowo happy atau tidak, saya nggak tahu. Bisa saja happy atau tidak. Tapi intinya sih sebenarnya mau ngapain gitu loh. Berarti ada dua sentimen nih Bang. Sekarang kan ada yang suka juga pasti ya. Itu kan Walaupun bisa turun ya. bisa disetting semua Bang. Kita tinggal kasih duit kan ke timnya. Kalian buat 50 orang nanti pura-pura mengelu-elukan. Pura-pura berebut salaman, pura-pura nangis. Kan bisa aja Bang kalau begitu. Jadi Dalam politik itu kan tidak ada yang alamiah. Dia masuk gorong-gorong juga nggak alamiah dulu. Dia kampanye keliling, dia berebut orang salaman, kemudian pura-pura orang berkerumun. Pak, nangis-nangis kan bisa disetting Mas Singgi. Kalau dia bilang Jokowi negarawan, menurut saya sampah. Nggak ada negarawannya. Kalau negarawan tuh dulu tunjukin ijazah dulu dari dulu. Jadi orang nggak ribut gitu loh. Bang, Jadi 2 dia kali senang. jadi presiden abang bilang sampah, gila lu Ya Bang. sampah. Bang. Akhirnya back. ketemu lagi nih kita nih. Nah Asik, ini ya. gue kepengen diskusi sama lo nih, berdua sama Putra nih, mengenai Jokowi tour lagi nih. Tapi sebelum itu nih, awal-awal dulu lah. Ini kan ada kasus nih kan, antara Ade Armando sama internal PSI sendiri. pentolan PSI lah Terus gitu sama, ya. sama JK. Nah ini nih, dengar kabar katanya nih di internal PSI itu ada 2 faksi nih. Faksi yang lama sama faksi yang baru ini. Nasdemisasi katanya gitu. Ini Ya. ada yang teriak nih. Gimana nih menurut abang? Pertama memang di dalam partai politik pasti ada faksi, gerbong pasti ada. Nggak mungkin nggak pembelahan-pembelahan itu kan. Intinya saya melihat kan faksi lama itu adalah Grace Natali, termasuk Giring ya, termasuk Valdo dan kelompok-kelompok, termasuk Raja Juli dan ini kan sebenarnya gerbongnya itu kan kayak Jeffrey Giovanni sebenarnya, gerbong lamanya. Yang ketika Jeffrey Giovanni pernah berpidato, kita bubarin aja partai ini deh. 2 kali pemilu kita nggak lolos nih sebagai partai parlemen, dari non parlemen ke partai parlemen nggak lolos. The ruling party nggak dapat. Kita ambil darah Jokowi nih. Kita harus ambil darahnya Jokowi. Bisa nggak? Kalau kita nggak bisa ambil darahnya Jokowi, kita nggak usah deh. Kita bubarin aja partai ini. Kan Kapan begitu. tuh Itu ketergantungannya. kapan tuh, Bang, Itu kan pidatonya? hampir setahun yang lalu kan. Tahun setelah Iya. 2024 kemarin ya. Setelah pengumuman PSI nggak lolos itu. Dan itu kemudian bagi mereka, maksudnya bagi Jeffrey harus ambil keluarganya Jokowi, harus ambil figur Jokowinya kembali. Tapi kan kemudian juga dari PDIP kan juga ngomong seperti Guntur Romli kan ngomong, sedangkan Jokowi sudah presiden saja, kan begitu. Sudah Jokowisme, Jokowi adalah PSI, PSI adalah Jokowi. Itu pun PSI nggak lolos. Itu Jokowinya udah presiden nih kan gitu. Iya. Apalagi sekarang. Apalagi udah turun. sekarang. Nah, saya kebalikan, saya kurang setuju dengan itu. Justru dengan beliau ini sudah tidak lagi presiden, kalau misalnya logistiknya unlimited ya, terus beliau yakin dengan kekuatan yang ada hari ini mengambil pentolan-pentolan pemain-pemain, transfer pemain ya. Iya. Kan hari ini ada migrasi dari Nasdem, dari PAN, dan itu yang diambil pentolan-pentolan yang sudah punya grassroots Mas Putra, Mas Sigi, yang sudah punya akar rumput yang kuat, yang sudah teruji. Real Udah. itu Ya, basisnya jelas, realnya segmennya punya jelas. jam terbang di punya partai jam terbang. lain, tinggal rekrut gitu ya. ya. Dia tinggal ngambil pemain. Gini deh, kayak pemain bola lah. Iya. Lu masuk ke partai gue transfer gitu. Nggak gratis, bayar pasti itu. Mana ada orang tiba-tiba mau pindah, worth it-nya apa pindah ke partai yang belum ada jaminan, belum ada harapan dia akan lolos parlemen. Bener, nggak masuk logika. Nggak masuk logika. Pasti. Kalau jaga sambung, nggak nyambung ini, nggak golok sama sekali. Tiba-tiba orang mau melompat ke partai yang belum jelas gitu. Betul. Dan itu dari pentolan Nasdem, dari PAN dan partai-partai lain, ada apa? Berarti ada yang menjanjikan di situ menurut saya, dugaan saya ya, ada worth it. Ya mungkin aja juga ada transfer pemain itu. Lu masuk ke PSI, gue bayar nih, tapi lu udah bukan ngerekrut orang nggak jelas gitu loh, jadi caleg nanti ke depan. Logistiknya unlimited dan akan memainkan Jokowi efek menurut mereka kan lebih kuat daripada PSI efek. Jualan mereka kan gitu aja. PSI ini nggak akan bisa hidup tanpa Jokowi. Jadi mutual understanding. Jadi kekuatannya adalah Jokowisme, Jokowi efek. Inilah akan dijual keliling Indonesia ini. Nah, PSI dugaan saya kalau 4% ya bisa saja, bisa iya, bisa tidak juga. Tapi nggak akan terlalu sulit mungkin bagi PSI.
Tapi kalau nanti misalnya ambang batasnya naik jadi 6 atau 5 atau 7%, itu akan beda Itu ceritanya. Berat bagi PSI gitu. Tapi kayaknya nggak mungkin merubah parliamentary threshold deh kayak Bang. Tergantung konsensus kesepakatan. Tapi kalau misalnya 6-7% kan Demokrat agak kesulitan, ya PAN agak kesulitan, itu saja. Nasdem yang bilang 7%. Ya, tapi kalau misalnya 7%, saya yang jamin PSI nggak lolos. Tapi 4%, dugaan saya ini bisa lolos. Tapi bisa saja kalau digergaji sama partai lain atau ada kesepakatan partai lain untuk kan parliamentary threshold itu gunanya untuk adalah ya sebenarnya intinya beginilah bahasa kampung kita, menghalangi mencegah partai lain masuk ke parlemen gitu. Partai-partai kecil lah ya. Menghambat partai kecil masuk parlemen, kan itu intinya. Ya tergantung kesepakatan partai besar saja. Tapi kalau kemudian memang PSI ini akan serius, ya memang akan dipersiapkan PSI sebagai kursinya untuk Gibran gitu. Udah nggak ada cerita lagi. Memang Gibran presiden, PSI partai kendaraannya udah disiapkan. Tapi begitu. banyak yang kaget juga bahwa si Ahmad Ali itu ditunjuk sebagai ketua harian. Nah, Padahal kan Ahmad Ali itu kan politisi kawakan kan, iya nggak? Ini Iya. kan beda banget sama identitas PSI yang katanya anak muda lah apa. Ini ada tabrakan identitas nggak sih sebenarnya? sebenarnya begini, Mat Ali ini kan memang saya pernah ditelepon sama beliau. Dia inginnya mau jadikan PSI itu Partai Solidaritas Islam katanya. Jago lagi dari Mawar ke Islam nih. Karena beliau kan punya pesantren, basisnya juga bagus. Makanya Sulawesi Selatan itu basisnya elektoral beliau juga. Dan dulu dengar cerita juga ada lampu hijau untuk pindah ke situ. Katanya agendanya, misinya ya bisa saja untuk bagaimana Prabowo Gibran ini tetap awet 2 periode gitu. Itu misinya. Tapi ini bisa iya bisa tidak yang saya dengar ya. Tapi ke sana makin ke sini kan makin kelihatan bahwa misinya adalah menjalankan misinya Jokowi sebenarnya. Jadi udah jadi PSI bukan partai anak muda lagi, tapi lebih ke Jokowisme itu ya? Iya, itu yang mau dibangun sehingga memang sebenarnya gini Mas Putra, kalau PSI ini dengan kan Jokowi ngerti sentimen. Nah, ketika Ade Armando bermain sentimen Agama masuk ke kotak Pandora ya. identitas agama, mengobok-obok isu-isu SARA, itu kan sangat sensitif sekali. Yang Pak JK kemarin ya? Iya, case kemarin itu soal membuka kotak Pandora, masuk ke pusaran air, masuk isu-isu agama, blok-blok ideologis itu kan sangat berbahaya. Nah, dugaan saya ketika kemarin PSI itu minta Ade Armando mundur, itu ACC dari Jokowi pasti. Mungkin juga termasuk Ahmad Ali mungkin juga memahami. Oh, ini ngapain ini Pak? Ini kita udah capek-capek bangun basis kita udah kunjungin pesantren, kita udah bangun basis di mana-mana. Ini ngapain Ade Armando nih menggembosin kita gitu loh, menggerus kita nih, nggak menguntungkan bagi PSI sama sekali. Itu yang dipahami oleh Jokowi, sehingga memang Ahmad Ali ini sebenarnya bagian dari gerbong Jokowi sebenarnya untuk menetralisir bahwa supaya PSI ini belajar gitu dari ngapain nyerang-nyerang Islam, ngapain nyerang-nyerang identitas agama orang gitu loh. Makanya ketika kemarin itu saya yakin. Nah, Grace Natali ini memang sebenarnya kan lebih kuat ke Jeffrey Gopaninya. Makanya nggak gol juga, mungkin belum ada ACC lah untuk memberhentikan beliau kan. Nah, akhirnya Ade Armando mundur kan. Karena memang sentimen isu yang dimainkan oleh Ade Armando tidak menguntungkan sama sekali bagi PSI. Sementara Jokowi ini sudah serius ini untuk PSI ini. Berarti menurut abang ini Jokowi udah mikir nih, kalau Ade Armando itu bukan aset tapi beban. Dan itu bukan aset lagi, tapi itu banyak menciptakan sesuatu yang tidak ada Polemik gunanya. Polemik ya. Ya, Jadi tidak menguntungkan bagi ya. PSI, tidak menguntungkan bagi PSI. Kalau posisi Grace Natali gimana? Dengan kemarin kan sebenarnya case-nya sama tuh. Sebenarnya Grace Natali ini mungkin masih dipegang sama Jeffrey, nggak boleh dulu, mungkin masih diberikan ruang karena beliau juga banyak jasanya juga mungkin. Tapi nggak dapat bantuan hukum loh. Itu kan gila juga loh itu. Iya, itu makanya memang sebenarnya Mat Ali memang ingin melihat ya jadi gerbong-gerbong yang tadi itu saya lihat ya, termasuk ada Rusdi Masih dan seterusnya. Itu kan orang-orang yang betul-betul punya basis di Sulawesi Selatan, orang-orang yang pentolan-pentolan di Nasdem sebelumnya. Nah, kalau kemudian beliau ngomong tidak mendapatkan pendampingan hukum, memang itu melihatkan bahwa bagi PSI ya udah pragmatis transaksional aja. Jadi kalau memang lu punya jasa, lu pernah besaran PSI, itu kan dulu. Ini sekarang partai sahamnya ada pada Jokowi gitu. Nggak ada lagi artinya. Yang dulu misalnya ketumnya masih si Grace itu kan kayak misalnya PSI itu identik dengan partai minoritas kan. Iya. Nah sekarang ini kan udah kayaknya wajah baru ya. Iya. Apalagi kan ketua hariannya si Ahmad Ali.
Iya, betul persis. Iya Ya, kan? Yang dekat dengan kaum muslim katanya abang kan? iya, pesantrennya banyak katanya begitu ngasih bantuan dan seterusnya. Jadi inilah beli serius untuk mengurus kan kunjungan-kunjungan ke pesantren juga banyak belakangan PSI kan. Jadi memang saya melihat bagi Pak Jokowi tujuan misalnya masuknya Ahmad Ali adalah untuk menjadikan dari merah atau partai anak muda ya geser ke sentimennya udah partai Islam jadinya. Ada corak itu saya lihat. Tapi saya lihat brandingnya agak bingung nih Bang. Dari pertama anak muda, kemudian jadi Jokowisme, Iya. terakhir jadi partai Super TBK. Iya. Nah itu gimana nih brandingnya ketiga ini bisa nggak nyatu atau karena kepanikan pengen meraih suara sebanyak-banyaknya lebih kemana Bang? Ya bagi mereka kan partai ini harus punya segmen, kan harus ada diferensiasi partai. Apa bedanya partai ini dengan partai baru? Cuma kan mereka Justru ini nggak diferensiasi dengan membuat tiga semua mau diraih gitu Bang? Ya pragmatis aja akhirnya Iya. kayak ya semuanya. artinya nanti mana yang dapat aja. Tapi intinya sih bagi mereka mau belajar dari 2 kali pemilu bahwa masuk ke identitas agama, menyerang-nyerang agama itu nggak bagus bagi Jokowi sama ini Ahmad Ali ini saya lihat gitu. Nggak ada untungnya. Sehingga kemarin itu ketika memang Ade Armando diputus untuk disuruh mundur ya, itu karena memang udah perintah dari Jokowi menurut saya. Oh, berarti menurut abang nih gerakan si Ade Armando, terus si Grace Natali itu tanpa sepengetahuan Ahmad Ali dan yang lain yang nyerang JK itu dong ya? Iya, Sampai di luar kayak kantor, gini. ya, ruang gelap lah. Karena itu beda yang faksi tadi itu ya? Faksinya beda memang. Pantesan bro, sampai dari internal PSI itu resmi bilang, udah Ade Armando kan udah keluar dari Iya. PSI. Jangan ikut ini lagi, komen-komen dari PSI ke PSI lagi. Itu gimana tuh bang? Ya, itu yang saya lihat akan apa namanya? PSI ini akan yang penting bagi Jokowi nggak gitu. Yang penting bagi Jokowi PSI ini dibicarakan banyak orang, itulah intinya. Punya segmen yang segmennya banyak, luas gitu. Tidak lagi anak muda saja. Kemudian kan ini kalau partainya keluarganya Jokowi. Itu udah pasti. Ini partai untuk Gibran dipersiapkan jadi presiden. Nah, kemudian Pak Jokowi ini kan sudah belajar 2 kali pemilu, kenapa kalian nggak lolos? Nah, di situ kan. Nah, makanya kan dia selalu bilang kan dulu kalau Kaisang kan ngomong sekarang nggak butuh elektabilitas kan pernah bilang gitu. Yang butuh isi tas lu ada nggak gitu aja. Itu pernah ada statementnya Kaisang Benar, dulu ngomong betul, gitu betul. waktu acara di PSI. Itu menunjukkan memang mereka sudah transaksional pragmatis. Artinya bagi Jokowi ini pertaruhan hidup mati beliau. Jadi ketika PSI ini lolos, ini kan istana pasir ya. Itu kan kalau ada gelombang ombak kan habis istananya. Iya. Nah, untuk satu-satunya untuk meraih kekuasaan, mempertahankan kekuasaan dan kekuatan politiknya, itu satu-satu kendaraannya PSI ini sekarang. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan Jokowi dan keluarganya. Yang bisa digandolin gitu ya? Iya, untuk menutup semua aibnya, menyelamatkan kekuasaannya, dipersiapkan kendaraannya Gibran untuk jadi presiden, itu PSI ini. Makanya memang Pak Jokowi ini saya lihat, dia ngerti sentimen ini. Jadi kalau begini Anda nyerang-nyerang nih, ngapain Anda nih? Nggak ada, ini justru banyak mudaratnya sama saya nih. Tapi kok ketumnya malah nggak tampil ya? Di case-nya Ade Armando, di case-nya si Iya. ini. Ketumnya sekarang siapa? Kaisang. 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 Ya Kaisang kan ya ikut apa yang terjadi hari ini. Ya beliau kan kerjanya hari ini bagaimana semua partai-partai lain migrasi ke dia itu loh. Take over kader-kader terbaik partai kan. Itu fokusnya di situ saya lihat Kaisang sekarang. Bagaimana caleg-caleg ini nanti dari PSI ini caleg-caleg yang bermutu, berkualitas gitu. Jadi Kalau ngelihat sekarang Bang ya, sentimen Jokowisme, ini sekarang kan diubah-ubah dengan ijazah palsu. Apakah suaranya masih sekuat dulu apa gimana Bang? sebenarnya begini, dalam konteks perilaku pemilih, voting behavior itu ada konteks 10 tahunan fase. Jadi misalnya begini, ada kerinduan orang misalnya 10 tahun yang lalu tuh presidennya tuh kaku, protokoler, ngomongnya terstruktur, beribawa, dan betul-betul protokoler banget gitu loh. Nah, akhirnya 10 tahun itu orang jenuh kan. Nah, muncullah kepemimpinan orang sukanya pemimpin yang blak-blakan, yang tidak berjarak dengan rakyat, nggak pakai protokoler, ngomongnya asal-asal aja, nggak perlu terstruktur, sistematis. Nah, kemudian ditemui gampang. Siapa bang? Nah, itu ada fase-fase itu. Oh, okay. Dulu fasenya itu kan munculnya Jokowi karena fase SBY bosan. Jokowi adalah kita ya. Nah, akhirnya Jokowi masuk adalah gitu. kita karena
di SBY itu juga ada Pase jenuh, orang jenuh dengan gaya begitu. Yang perfect, yang Nah, begitu ya. Nah, mestinya Pase sekarang itu adalah bukan Pase merakyat lagi, Pase yang betul-betul setelah merakyat ini orang bosan. Yang dekat dengan rakyat, sederhana. Orang kan bosan harusnya. Harusnya kan muncul lagi Pase yang beribawa, Nah, ini terstruktur. kan udah kepilih tuh. Nah, Yang sering ke Perancis itu. Nah itu yang lihat apakah sudah beribawa belum bagi rakyat. Iya. Kalau jadi ololokan rakyat kan jadi belum beribawa. Oh, belum. Ya, kan diolok-olok rakyat jadinya. Kemudian yang tegas, yang berani dan maksudnya protokoler, nggak mudah. Nah ini mau dibalik belum sampai 10 tahun loh maksudnya. Ini baru 2 tahun. Apakah betul orang rindu dengan Pase yang merakyat sederhana kemarin? Yang gue takutin malah apa? Next pemimpin itu ada pemimpin yang jarang ngomong. Iya. Nah itu Itu Putin. capek. Aduh, Putin jangan. sama Xi Jinping jarang ngomong dia. Oh, mendingan kayak ya? begitu. Tapi, di sini Xi juga Jinping tegas ada. sekali ngomong. Iya, ngomongnya nggak banyak, paket hemat. Hati-hati, mereka ngomong nggak terlalu banyak karena mereka nggak mau obral ngomong kan. Iya, Jadi iya. ngomong itu yang penting-penting karena itu krusial omongan presiden gitu. Nah, ini kembali lagi ke laptop lah nih, bro. Kembali ke PSI lagi. Ya ini loh, bro. Ini sebelum si Jokowi itu belusukan nih, katanya ada undangan belusukan kemana-mana nih. Ini lucu lagi nih. Sebelum masuk ke sana ada yang rebutan Pak Jokowi, Projo sama PSI. Iya. Rebutan ngawal. Sampai sampai ada si ini, bro. Bestari Barus ngomong. Ini saya bacain ya. Dia bilang begini. Ini Bestari Barus kayaknya nih ngatain Projo. Dia bilang begini, kita yang nyiapin ya, saya nggak tahu itu Projo. Projo apa ya? Projo kan bukannya Pro Jokowi. Kan bukan Pro Jokowi. Bukan Pro Jokowi kan. Pada waktu itu kan ngomong katanya Bestari nih. Jadi agak membingungkan lu nanyain saya ini Projo. Projo yang mana? Yang sudah nggak Pro Jokowi itu, kata Bestari pada Kompas 14 Mei 2026. Nah, ini ada fenomena apa ya? Pak Jokowi kan Jadi rebutan ya. mau keliling nih. Iya. Katanya PSI yang klaim yang ngatur. Tapi ini kayaknya PSI kok jadi ngikut-ngikut Projo. Ini supaya apa nih? Supaya nggak ngikut nemenin Jokowi atau gimana, Bang? Iya sebenarnya kalau Pak Jokowi relawan memang dari dulu beliau butuh relawan kan. Nah, kan itu kan jadi 2 gardan aja nggak apa-apa, relawan jalan, PSI-nya jalan. Jadi intinya sih semua komisaris yang dipelihara Jokowi, direktur, direksi dan menteri-menteri ini pasti semuanya akan jadi donaturnya PSI ke depan juga gitu. Baik investasi politiknya, membangun infrastruktur maupun substruktur politiknya. Nah soal Bestari tadi persoalan dengan relawan, saya pikir memang dari dulu kan Pak Jokowi juga memang sejarah presiden yang menjaga merawat relawan kan beliau dari dulunya. Bukan beda dengan presiden sebelumnya kan nggak ngurus-ngurus relawan begini. Tapi kok ini jadi rebutan klaim nih? Iya bagi saya nggak terlalu penting sih yang gitu-gitu ya. Yang penting pertama apakah nanti ini kan mau pamer saja, mau keliling Indonesia. Ini nyaman nggak Prabowo dengan begini? Itu aja jawabannya. Menurut analisa Saya Bang? aja nggak nyaman karena ngapain beliau mau katanya mau nanti menyeru aspirasi nanti akan disampaikan ke Prabowo ngapain? Untuk Bang, apa? Gua ngelihat Maksudnya nih ya. mau keliling-keliling begini? Kan ada kasus ijazah palsu, dugaan ijazah palsu ya. Artinya itu cukup menggerus kepercayaan masyarakat lah terhadap beliau karena ya dari beberapa orang menilai kalau benar itu jasanya asli, maaf nih, Pak Jokowi itu jahat sekali membiarkan anak bangsa saling beradu, terjadi polarisasi. Menurut Abang gimana? Ya karena dari dulu saya bilang sakit jiwa orang kayak begitu gitu ngadu domba kan akhirnya Iya. membuat bising ada rusuh dan negara ini terbelah kan polarisasi dan energi bangsa jadi habis ngurus ijazah sementara di Iran orang udah bicara tentang rudal kan personik, balistik, kita bicara ijazah yang tuntas hampir 2 tahun nggak tuntas-tuntas kan gitu. Betul. Jadi effortnya habisin energi gitu. Udah berapa ratus jadi saksi. memang kalau dia bilang Jokowi negarawan, menurut saya sampah. Nggak ada negarawannya. Kalau negarawan tuh dulu tunjukin ijazah dulu dari dulu. Jadi orang nggak ribut gitu loh. Bang, Jadi 2 ini kali senang. jadi presiden, abang bilang sampah, gila lu, Ya Bang. sampah. Tapi ya nggak ada gunanya. Kalau dia jadi negarawan, nih loh ijazah saya nggak mau ribut antara anak bangsa, nggak mau bertikai, kalian saling memfitnah, kalian ya udah ini ijazah saya udah tuntas kan begitu, itu nggak sampah. Jadi Nggak ada gunanya. apa namanya istilahnya kebersahajaan beliau menurut Abang Iya katanya negarawan Pabrik- macam apa gitu. natural atau fabricated itu? Iya katanya itu menjaga ijazah itu menjaga gelembung elektabilitas dia, gelembung maksudnya beliau tetap ada panggung gitu loh Iya. katanya supaya dia tetap diingat publik. Maksudnya masih terekam di benak Di- publik gitu gitu. lah. Makanya dengan ijazah ini itu cara dia merawat
panggung dia gitu supaya tetap bising, tetap bunyi gitu loh dengan ijazah ini. Tapi kan terlalu naif dan terlalu berisiko dan ini keterlaluan, nggak fair gitu menurut saya gitu. Kalau untuk ijazah untuk menjaga, intinya sih banyak orang cerita ya udah lu pamerin aja ijazah lu keliling Indonesia gitu. Selain itu udah makan korban banyak juga kan. Sekarang ya proses Pak Rui Suryo juga. Iya, udah banyak makan korban dan itu memang beliau senang di situ, hobi beliau di situ. Membuat orang banyak meninggal korban maksudnya. Ya, menurut saya udah capek, saya mau stop juga bicara ijazah sebenarnya. Keliling-keliling ke Indonesia itu dari ke NTT kemana-mana itu kan katanya relawan itu kan mau menyapa rakyat itu sebagai negarawan. Itu sebetulnya soft campaign atau sebagai negarawan? Sebenarnya memang kalau bola matahari kembar itu nggak ada dalam politik. Makanya Jokowi itu juga paham. Dulu ketika Gibran, ketika JK dengan Jokowi itu redup mata lampunya JK. Nggak ada ruang gerak JK itu. Meskipun Pak JK itu juga punya pengalaman waktu beliau dengan Pak SBY. Itu sampai akhirnya waktu itu the real presiden itu Pak JK karena hampir menyalip Pak SBY masa itu. Ruang geraknya lebih lincah gitu loh. Manuvernya lebih bagus. Sehingga the real presiden lebih cepat lebih baik kan gitu. Di era itu. Sehingga ketika dengan Jokowi bebek lumpuh, JK nggak bisa ngapa-ngapain. Dan ketika Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan Pak Jokowi juga Kiai Haji Ma'ruf hanya ngurus pesantren dan ngurus zakat aja gitu. Benar-benar ban serap lah ya. Ban serap yang itu nggak dipakai banget. Jangankan nggak kepake sama sekali gitu. Nah, itu mereka menempatkan diri, nuansa kebatinan mereka. Mereka tahu dengan posisi mereka, direct man and direct please, bahwa wakil presiden itu kepake apabila memang ban serapnya meledak gitu. Selama ketika ban utamanya nggak meledak, nggak bisa. Dia nggak bisa dipakai gitu. Ini gimana nih? Ini kan belum meledak bannya. Oh gitu. Ya. Kalau udah meledak mungkin mereka juga udah siap-siap nih. Ya kan udah siap-siap gitu. Tapi memang nggak boleh dipakai kan sebenarnya itu. Nah sekarang yang saya jadi aneh berkeliling Indonesia, katanya kan mau menyapa. Di dalam politik ini agak teoritis sedikit. Memang saya survei instrumen yang dalam kampanye yang paling efektif apa? Bukan serangan udara, bukan serangan darat, tapi face to face ketemu dengan rakyat. Menyapa, menyalami rakyat, say hello, tatap mata, kontak batin. Rakyat akan tahu mana pemimpin nothing tulus mau tidak. Tidak berjarak dengan rakyat. Itu sebenarnya instrumen tatap muka itu, face to face itu instrumen yang per hari ini belum ada yang bisa gantikan. Dari semua instrumen riset gelembung keterpilihan elektoral. Jadi tatap muka itu kan makanya Pak Jokowi kan bilang ini kan ilmu saya, ini belusukan saya. Saya diundang bukan saya membuat acara tapi diundang saya menghadiri undangan. Mau menyapa rakyat untuk apa? Nah, mereka kan karena Jokowi itu kalau nggak menyapa rakyat dia stres kayak ikan yang keluar dari darat gitu. Kalau nggak ketemu rakyat dia stres gitu kan begitulah. Oke, nggak masalah itu hak di beliau. Mau ketemu. Tapi dalam sepanjang sejarah yang kita tahu semua 7 presiden sebelumnya nggak ada yang kampanye keliling Indonesia setelah menjabat jadi presiden. Betul-betul. Berarti beliau mantan yang paling sibuk ya? Ya mantan presiden dalam sejarah yang mau berkeliling Indonesia menyapa rakyat, say hello, bertatap muka. Katanya itu juga akan dilaporkan ke presiden, tidak akan ada matahari kembar dan tidak akan ada lampu Prabowo redup, lampu Prabowo tetap terang, lampunya Pak Jokowi mobilnya tetap terang. Jadi saling menjaga gitu loh. Nah konteksnya di dalam konteks pertemuan seperti ini kan apakah Pak Prabowo happy atau tidak saya nggak tahu. Bisa saja happy atau tidak. Tapi intinya sih sebenarnya mau ngapain gitu loh. Kan dulu Pak Jokowi sudah pernah bilang saya akan kembali ke Solo, akan menjadi rakyat rakyat biasa, mengurus isu lingkungan, sebenarnya nggak apa-apa isu lingkungan yang dirusak hilirisasi ugal-ugalan dulu kan itu kan isu lingkungan juga. Yang rusak siapa bang? Iya 10 tahun yang lalu kan rusak itu kan kayu gelondongan keluar semua 10 tahun lalu itu penebangannya kayu gelondongan izin terambang kemudian Muhammadiyah dikasih tambang NU dikasih tambang kerusakan lingkungan luar biasa iupnya luar biasa di termasuk ekspor katanya ada pajak sawit yang CPO nggak masuk ke negara tapi masuk ke rekeningnya Jokowi katanya begitu ya telusuri aja kan menurut saya kan bocor lah anggaran negara dari hasil bumi gitu. Nah kalau Pak Jokowi mau keliling dunia untuk memamerkan ijazah silakan, mau keliling Indonesia mau memamerkan tentang kerusakan lingkungannya enggak masalah, mau memamerkan Jokowi sama 10 tahun hutang yang udah mendekati 10 triliun
sekarang kita bayar bunga hutangnya juga dari buat hutang baru misalnya, ya nggak apa-apa itu prestasi. Tapi kan dia juga bilang, nanti Pak Jokowi datang, betul-betul, oh lebih enak di era Jokowi, pasti akan ada juga. Nanti juga orang akan berebut salaman lagi. Dalam politik tuh akan dibuat sandiwara begitu. Nah tuh ini biasa. gue masuk dari sini nih, dari omongan lo nih. Pada waktu dia belusukan nih, menurut lo nih, analisa lo, Jokowi masih dianggap jadi Jokowi adalah kita atau jadi politisi biasa aja? Maksudnya Pada waktu gimana belusukan, Bang Sigi? pada waktu Masih belusukan. percaya nggak orang itu Jokowi yang dulu 10 tahun Jokowi adalah lalu? kita. Nggak percaya. Sekarang aja banyak daerah-daerah menutup, nggak mau masuk Jokowi Gitu ke ya. daerahnya. Berarti ada dua sentimen nih Bang. Sekarang kan ada yang suka juga pasti ya. Itu kan Walaupun bisa turun ya. bisa disetting semua, Bang. Kita tinggal kasih duit kan ke timnya. Kalian buat 50 orang nanti pura-pura mengelu-elukan. Pura-pura berebut salaman, pura-pura nangis. Kan bisa aja, Bang, kalau begitu. Jadi Dalam politik itu kan tidak ada yang alamiah. Dia masuk gorong-gorong juga nggak alamiah dulu. Dia kampanye keliling, dia berebut orang salaman, kemudian pura-pura orang berkerumun. Pak, nangis-nangis kan bisa disetting Mas Singgi. Kalau dalam politik nggak ada yang nggak bisa Saya disetting. lihat di sosial media orang mulai sebut-sebut tembok ratapan Solo itu gimana tuh? Ada lucu banget sebut-sebutannya. Ya itu artinya tempat berlindung lah mungkin ya. Mungkin orang merasa memang the legend ini. Orang kan bilang Pak Jokowi ini dulu bebek lumpuh. Setelah menjadi presiden dia akan tiarap, nggak bisa ngapa-ngapain. Semua kekuasaan akan hilang dari tangan dia. Tapi ternyata sekarang kan ketika Pak Jokowi tidak lagi berkuasa, bukan bebek lumpuh, bebek terbang gitu. Komisaris dari jabatan dari orang-orang yang mendekat ke Jokowi ke Ratapan Solo jadi komisaris semua. Oh, gitu. Karena doa di Ratapan Solo itu terjawab. nah terjawab jadi direktur sampai sekarang PLN. Kamera main gue juga tahu. Iya. Itu semua mustajab doa di sana. Jadi doa di sana itu orang-orang pada datang itu organik atau fabricated sih? Iya, semua dalam politik percaya sama saya itu desain, tidak ada yang alamiah. Jadi di setting gitu. Iya, katanya itu rakyat yang rindu datang mau salaman. Saya bilang tai kucing, nggak percaya saya. Saya nggak percaya. Itu dalam politik itu semua desain. Ada settingnya, ada operatornya, ada yang otaknya yang ngatur itu. Bagaimana orang tiap hari datang ke rumahnya. Bagaimana ada media selalu berita-berita nggak penting aja. Punya anak sampai dari Bobby-nya sampai Jan Etes itu naik berita sampai sekarang, Bang. Tapi kan semuanya yang desain itu kan nggak gratisan. Harus Itu ada dibayar ongkos. medianya Iya. kos. Harus bayar. ada ongkos. Nah itu hebat juga yang Itu ngongkosin siapa tuh? unlimited duitnya. Siapa yang unlimited? Ada yang Ya, itulah duit yang kan nggak tahu rampasan perang juga, saya nggak tahu yang itu. Ya kan, tapi duitnya nggak pernah habis. Bayangkan masa Kompas sekelas media-media mainstream bisa memberitakan berita nggak terlalu penting gitu loh. Dia lagi bertapa gitu, naik beritanya di media ngapain gitu loh. Jadi semua ini ya Lagi kayak apa namanya? berita-berita tuh terorkestrasi sama satu ini ya mastermind itu. Iya, karena memang beliau post-post syndrome nggak mau hilang dari media itu. Itu mau menjaga ritme itu. Karena Istana Pasir ini kalau datang gelombang hilang nih, menjagain Gibran nih, dia harus muncul terus. Dia harus diwawancarai terus, dia harus masuk algoritma. Dia harus dibicarakan publik gitu, harus bising terus. Berita-berita nggak penting tentang dia pun keluar. Untuk apa tapi? Tujuannya untuk apa? Untuk Gibran, untuk PSI itu aja. Nggak ada lain tujuannya. Untuk selalu Termasuk jadi untuk berita, Bobby dan ya. kroni-kroninya, keluarga-keluarganya. Ini pertanyaan terakhir buat abang nih. Ini Jokowi ini belusukan ini sebetulnya nyiapin apa dan untuk siapa gitu loh? Ya tapi saya bilang untuk kayak kursinya, untuk kendaraannya Gibran udah. Habis itu untuk PSI lolos. Targetnya lolos, nggak ada lagi cerita. Machiavellian ini, lepiatan segala cara. Nggak ada pilihan. Bukan negarawan Satu ya? lagi nih Bang. Nggak ada pilihan. Ini sekarang kan masyarakat udah belajar apa yang dipilih dari lucu-lucuan itu ternyata mendatangkan banyak kesedihan ya. Apa masyarakat kita udah cukup belajar nggak sih dengan politik dinasti begini? Mereka belajar nggak sih per hari ini menurut Abang? Ya sebenarnya kan harusnya belajar ya politik. Tapi kan buzzernya karena satu paket katanya kan, satu paket. Tapi ternyata ketika Pak Prabowo diolok-olok, di-downgrade terus, blunder terus, mereka juga nggak jagain saya lihat. Buzzer-buzzer mereka justru senang banget, bahkan menyerang orang yang membela Prabowo. Saya lihat sentimennya itu algoritmanya ada. Orang di media sosial ngerti itu. Influencer-influencer dan buzzer-buzzer itu. Jadi intinya kalau kemudian mereka merasakan happy saja ketika ini makin Prabowo makin Banyak blunder, makin di-downgrade terus. Mereka tim-tim dari geng Solo ini saya lihat nyaman banget gitu dan menikmati banget permainan itu.
Sehingga mereka udah siap-siap sebenarnya. Apapun yang terjadi nanti mereka udah siap-siap. Jadi sebenarnya halunisasi Pak Jokowi itu nggak bisa lepas bahwa presiden itu Gibran gitu. Dalam otak dia menurut saya ya. Nggak ada gitu. PSI itu harus lolos itu. Ya. Itu. Jadi blunder-blunder menurut Abang nih, blunder-blundernya Pak Prabowo, pidato, banyak salah lah. Iya. Itu by design atau kecelakaan aja tuh salah ngomong gitu? Iya sebenarnya begini, ketika hari ini misalnya koridornya Pak Prabowo dijauhkan dari rakyat, itu kan menurut saya agak aneh. Harusnya kan Pak Prabowo itu sering ke daerah-daerah, menyapa, menyalami rakyat, say hello, face to face, ketemu di rumah-rumah warga, masuk-masuk ke gang-gang, masuk ke rumah-rumah yang butuh diperhatikan, bawa beras atau apa. Itu kan sentimen pasti positif kan. Tapi ini udah diingatkan 58 kali ke luar negeri gitu, nggak berhenti-berhenti. Nah, jadi koridornya itu makin menjauh dari rakyat. Makin Sementara koridornya geng Solo makin dekat dengan rakyat. Gibrannya suka Tapi tiap banyak yang nggak sadar ya Bang ya? Banyak yang nggak sadar. Gibrannya ke NTT, besoknya Jokowi juga mau kampanye keliling Indonesia, mau ke Manado, paskanya di Manado. Bang, itu luar biasa. Satu itu pertanyaan lagi nih. kejebak. Sekarang Abang udah mulai dideketin sih. Dideketin nggak sama geng Pak Prabowo misalnya? Kemarin sempat ada foto sama Raffi itu gimana tuh Bang? Nah itu kan ketemu hanya makan aja, ketemu nggak sengaja ya kita makan di situ kan di Ratu gitu. Plaza, Jadi hanya foto ini aja aja ya, testing the water aja, gimana kata orang Event kan. nggak sengaja ketemu ya Iya, udah makan iya, gitu aja ya. Udah Bang? gitu aja, biasa Jadi aja. nggak misalnya gengnya si Pak Jokowi bilang, Bang Panggi ngomong begitu karena udah ngegeng sama yang ini gitu. Gitu ya? Nah sebenarnya gengnya saya geng rakyat kita hari ini. Ya, oke. coba perhatikan, memang rakyat senang Jokowi kampanye keliling Indonesia. Yang kemarin aja warisannya belum selesai. Ya. Utang yang dibangun, yang kemudian waktu itu kita masih merasakan harga minyak goreng tinggi, langka pernah di era Jokowi kan. Token dan seterusnya mahal dan BBM mahal dan apa. Itu kan sudah dirasakan rakyat sebenarnya. Cuma apakah beliau boleh kita larang? Nggak boleh juga. Ya biarin aja kampanye keliling Indonesia. Cuma koridornya tadi itu, yang ini makin dekat dengan rakyat, ini makin jauh dengan rakyat. Itu yang harus disadari sebenarnya. Tapi nggak sadar-sadar. Nggak sadar-sadar. Satu lagi, yang menteri-menteri di geng Solo ini, yang direktur-direktur di geng Solo ini, termasuk komisaris, ketika ada polemik, blunder dengan Prabowo-nya, kemudian diserang jadi olok-olok orang, didongkrak terus, dimaki-maki di media sosial. Nggak ada yang pasang badan kok mereka itu, percaya sama saya. Mereka bahkan menikmati permainan itu. Dia semoga Yang Pak pasang badan terakhir, Prabowo yang korban, sadar yang kurban kan sapi kurban. Nanti bisa dikoreksi. Nanti di tema 2 itu. Nah, tema 2 ya. Bang, thank you ya. Thank you Bang. Ciao. Oke.